Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Pemkot Kediri Podcast, persembahan Pemkot Kediri TV bersama saya Rosiana. Teman-teman, tahukah Anda bahwa saat ini Badan Pusat Statistik telah melaksanakan event besar se-Indonesia dan Kota Kediri menjadi salah satu bagiannya, yakni Sensus Ekonomi 2026. Nah, sebenarnya apa sih urgensi dari sensus ekonomi bagi kita, khususnya masyarakat Kota Kediri? Untuk itu telah hadir bersama kita kali ini Bapak Emil Wahyudiono selaku Kepala BPS Kota Kediri. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Mbak Rosi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah, sehat dan terus semangat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk hadir di sini. Nah, Bapak mungkin bisa langsung dijelaskan kira-kira apa yang dimaksud dengan sensus ekonomi. Oke. Makasih Mbak Rosi. Jadi BPS itu sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Statistik nomor 16 tahun 97 itu diamanai untuk melaksanakan 3 sensus. Sensus dengan tahun berakhiran 0 itu sensus penduduk, kemudian sensus berakhiran tahun berakhiran 3 itu sensus pertanian, dan tahun ini tahun berakhiran 6 itu adalah sensus ekonomi. Nah, tahun ini kita akan melaksanakan sensus ekonomi. Nah, sensus ekonomi itu sebenarnya merupakan program pemerintah untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, mencakup apa saja? Tentu yang akan kita data adalah yang pertama terkait dengan struktur ekonominya. Struktur ekonomi di masing-masing wilayah mulai dari Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia itu seperti apa. Kalau di Kota Kediri ini kan struktur ekonomi yang kuat atau punya share terbesar itu adalah industri pengolahan. Nah, selain struktur ekonomi juga akan kita data juga terkait dengan karakteristiknya, karakteristik masing-masing usaha. Nah, karakteristik masing-masing usaha itu terkait dengan pemodalannya, kemudian gimana omset asetnya, kemudian kalau dia industri yang sifatnya itu adalah industri seperti makanan, minuman, itu sertifikat halalnya itu bagaimana. Dan yang terakhir terkait dengan ekonomi digital. Jadi gimana para pelaku usaha itu sudah merambah kepada ekonomi digital dan ekonomi lingkungan yang sekarang kita kenal dengan ekonomi biru dan ekonomi hijau itu. Nah, karena memang zamannya sekarang sudah zaman digital semuanya, jadi ekonomi digital itu menjadi penting buat kita semuanya. Gitu, Mbak Rosi. Iya. Pak, kemudian apa tujuan, manfaat, serta sasaran dari pelaku sensus ekonomi ini, Pak? Ya, jadi memang tujuan secara umumnya kan memperoleh data dasar seluruh unit ekonomi yang ada di Indonesia ya. Tapi dari sana kita bisa breakdown tentu manfaatnya. Manfaatnya tentu ada banyak pihak yang nanti akan memanfaatkan sensus ekonomi ini. Tentu yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah itu kalau punya data itu terkait dengan usaha, tentu pemerintah akan lebih mudah guidance-nya untuk melakukan intervensi kebijakan. Kemudian yang kedua bagi pelaku usaha. Bagi pelaku usaha tentu nanti juga akan merasakan dampaknya ketika intervensi kebijakan itu diambil pemerintah dan itu tepat sasaran. Jadi contoh saja pelaku usaha ketika pemerintah pengen melakukan penguatan suatu sektor, itu tentu saja akan melakukan intervensi terhadap sektor-sektor tertentu. Nah, kemudian bagi akademisi atau peneliti, tentu ini data bagus ya, data yang cukup koheren untuk dilakukan penelitian. Jadi bagi akademisi dan peneliti tentu ini menjadi data yang cukup lengkap. Nah, tentu bagi masyarakat pasti dari dampak-dampak yang dilakukan intervensi oleh pemerintah, kemudian pelaku usaha menyambutnya dengan baik, para akademisi itu melakukan penelitian dengan baik, tentu dampaknya pasti kepada seluruh masyarakat. Nah, kemudian sasaran tentu saja kepada pelaku usaha. Nah, ini mungkin saya sedikit tambahan gambaran gimana ketika data itu sudah baik, sudah ada praktek baik, seperti kita mungkin merasakan juga seperti di Cina. Di Cina itu ada namanya Taobao System. Taobao System itu
dia dibangun oleh Alibaba. Nah, dia itu memanfaatkan digitalisasi seluruh pelaku ekonomi. Jadi pelaku-pelaku ekonomi itu semuanya ada datanya, kemudian disambungkan jadi satu, transaksi dia bisa menjual, kemudian dia bisa ekspor, semuanya by sistem ini, by Taobao sistem ini. Nah, praktek baik ini tentu tidak bisa disupport tanpa dengan data baik. Nah, ini sebenarnya menjadi hal baik yang bisa kita lakukan ke depan. Gitu, Pak. Ya, Pak, sudah berbicara panjang lebar ini, kira-kira untuk sensus ekonomi sendiri kapan pelaksanaannya, Pak? Ya, jadi sensus ekonomi ini akan dilakukan selama 4 bulan. Mulai 1 Mei sampai dengan nanti akhir Agustus. Nah, di 4 bulan ini, tahapan yang pertama nanti di bulan Mei, itu kami akan melakukan pendataan usaha untuk usaha besar. Usaha besar itu nanti kita data menggunakan link yang akan kita kirimkan kepada mereka. Jadi pelaku usaha itu, yang pelaku usaha besar, nanti akan melakukan pengisian secara mandiri melalui link tersebut. Nah, datanya itu nanti mereka isi. Kalau memang ada yang kurang jelas terkait variabel-variabel yang akan ditanyakan, itu nanti kami bisa melakukan pendampingan. Jadi para pelaku usaha yang besar itu nanti bisa kontak kepada kami untuk kita lakukan pendampingan. Nah, nggak usah khawatir bahwa data-data yang diisikan itu tidak masuk ke kami. Datanya itu langsung masuk ke server di pusat. Nah, di tahap yang kedua setelah Mei, 15 Juni sampai dengan 31 Agustus, nanti akan dilakukan pendataan secara door to door. Jadi kami nanti akan menerjunkan petugas yang sudah kami latih sebelumnya, kemudian kita menerjunkan petugas dan masyarakat akan dikunjungi satu persatu oleh petugas kami, gitu. Untuk teknis pelaksanaan sensus ekonomi itu, Pak, kemudian apa saja nanti yang disiapkan oleh masyarakat ketika didatangi petugas? Oke, jadi masyarakat ini tentu ini kan collecting data ya. Kami juga tentu akan sedikit merepoti, tapi tidak merepoti yang banyak. Jadi maksudnya memang kita akan mengkolek data itu tentu kan ngerepoti masyarakat yang lagi berusaha, lagi berjualan, lagi masak, lagi ngurus rumah tangganya, ngurus bapaknya, ngurus anaknya, gitu ya. Tapi menyempatkan waktu sebentar gitu. Nah, menyempatkan waktu sebentar untuk kita interview lah, wawancara sebentar. Nanti petugas kami akan menanyakan detail nanti pertanyaannya. Nah, masyarakat sebenarnya terkait dengan sensus ekonomi ini juga apa yang perlu disiapkan sebenarnya nggak banyak. Masyarakat hanya perlu menjawab dengan apa adanya, dengan sejujur-jujurnya. Nah, memang ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan nomor induk berusaha, NIB, itu jadi salah satu pertanyaan di kami, karena nanti ketika NIB ini datanya bisa kami dapatkan, kami akan bisa nanti meng-cross-check-kan dengan data-data yang lintas kementerian, lintas sektor itu tadi, supaya datanya nanti bisa lebih komprehensif. Jadi pertanyaannya cukup mendasar, nama usahanya apa, alamatnya di mana, kemudian aset omsetnya berapa, jumlah tenaga kerjanya itu berapa, yang terlibat di usaha itu, dan lain-lain. Kalau semisal tidak ada NIB, Pak, ketika didatangi? Kalau memang tidak mempunyai NIB, ya memang nggak ada NIB, ya kita jawab aja sejujurnya bahwa memang tidak ada NIB, gitu. Nggak masalah itu. Kemudian ini, Pak, mungkin ketika didatangi petugas itu sebagian masyarakat enggan memberikan informasi karena ada indikasi penipuan gitu kan, marah gitu ya, Pak, sekarang. Nah, mungkin apa saja ciri atau identitas khusus yang digunakan petugas saat melakukan sensus, Pak? Ya, terima kasih Mbak Rosi. Jadi zaman sekarang itu memang banyak penipuan yang mengatasnamakan macam-macam ya, termasuk mengatasnamakan petugas dari pemerintah. Nah, memang kami juga membekali petugas itu dengan ciri khusus. Ciri khusus itu dalam artian agar masyarakat itu mudah mengenali, oh ini petugas sensus ekonomi dari BPS. Yang pertama tentu ada rompi. Rompinya nanti warna hitam dengan ada garis-garis orange seperti ini. Di punggungnya tertulis petugas sensus ekonomi. Kemudian yang kedua, nanti kita bekali dengan surat tugas. Surat tugas yang mengeluarkan adalah kami dari BPS Kota Kediri.
Terus yang ketiga nanti kita bekali juga dengan name tag. Nah, name tag itu nanti namanya siapa, dia petugas sebagai petugas apa. Jadi nanti name tag-nya juga sebelum pelaksanaan lapangan akan kami sampaikan kepada masing-masing petugas. Kemudian yang keempat, teman-teman petugas itu kami bekali dengan kuesioner. Kuesioner itu untuk usaha yang besar. Kalau usaha-usaha yang UMKM, usaha-usaha yang kecil, usaha yang banyak dilakukan oleh masyarakat, itu nanti petugas akan kita bekali dengan aplikasi ya. Jadi kita ketika merekrut petugas itu membawa HP itu sudah kita tanamkan aplikasi untuk pendataannya. Nah, di dalam aplikasi itu petugas tinggal menyampaikan informasi apa yang dari responden, di-input, datanya akan masuk ke server di pusat. Gitu. Itu, oke. Pak, kalau tadi sudah dijelaskan kalau sensus ini mencakup seluruh sektor usaha, gitu. Ya. Nah, apakah sektor pertanian ini juga termasuk di dalamnya, Pak? Ya, jadi sensus ekonomi yang sekarang ini agak berbeda dengan sensus ekonomi yang sebelum-sebelumnya. Jadi memang kita itu mungkin memang masukan dari banyak kementerian, lembaga, kita diminta untuk tidak hanya memotret yang usaha, juga termasuk yang pertanian. Nah, pertanian ini kan sebenarnya sudah pernah kita lakukan di tahun 2023. Nah, tapi untuk yang tahun ini kita diminta untuk melihat perkembangan untuk pertanian. Jadi hasil dari sensus pertanian 2023 itu kita update lagi di tahun ini. Jadi selain sektor-sektor yang biasa kita lakukan pendataan di sensus ekonomi, tahun ini juga ada sektor pertanian. Nah, pertanian di dalamnya itu sebenarnya adalah ada pertanian tanaman pangan, kemudian ada perkebunan, ada kehutanan, ada perikanan, peternakan, dan beberapa hal yang terkait dengan pertanian yang lain, gitu. Terus apakah data yang dikumpulkan ini hanya terbatas pada informasi usaha saja, gitu Pak? Terkait dengan informasi usaha, memang ya. Sebenarnya nggak cuman, kalau variabel itu banyak ya, jadi nggak cuman usaha saja. Jadi nanti akan kita tanyakan namanya. Nama itu kan beberapa usaha itu punya nama perusahaan dan nama komersial. Contoh saja kayak Alfamart. Alfamart itu kan dia adalah CV apa gitu ya. Tapi orang mengenalnya dengan Alfamart atau Indomaret Mojoroto, seperti itu. Kemudian selain itu juga kegiatan usahanya. Kegiatan usahanya itu apa? Kegiatan utamanya. Apakah dia memang menjual kayak toko peracangan menjual bahan pokok, atau dia kaki lima itu jangan-jangan menjual nasi goreng keliling, mie goreng keliling, atau macam-macam. Nah, kemudian status badan hukum atau legalitasnya. Status badan hukum atau legalitas itu dia bisa berupa CV atau usaha perorangan, atau bisa berupa PT atau dan lain-lain, atau UD dan lain-lain. Kemudian terkait dengan tenaga kerja. Tenaga kerja itu maksudnya kita pengen ngelihat juga dari masing-masing usaha dengan masing-masing skala usahanya, berapa orang yang terlibat di masing-masing usaha itu. Apakah dia memang usaha-usaha itu banyak melibatkan tenaga kerja yang dibayar, ataukah pelibatan tenaga kerja yang memang tidak dibayar. Kan memang ada yang usaha-usaha itu yang utama pelaku usaha utamanya adalah si suami, istrinya membantu. Nah, si istri ini kan bekerja tidak dibayar. Tapi ada juga usaha-usaha yang memang mempekerjakan pekerja yang memang dibayar bulanan. Ada yang bulanan, ada yang mingguan, dan lain-lain. Kemudian juga yang paling terpenting, karena ini untuk potret ekonomi wilayah, itu terkait dengan pendapatan dan pengeluaran. Jadi kami itu BPS itu kalau secara nasional tiap triwulan itu mengeluarkan namanya pertumbuhan ekonomi. Kami pun sebenarnya juga mengeluarkan terkait pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu dari mana? Dari nilai tambah dari masing-masing sektor. Nilai tambah masing-masing sektor itu diperoleh dari mana? Dari pendapatan dikurangi pengeluaran di masing-masing usaha. Nah, itu nanti akan menjadi potret ekonomi kalau di Kota Kediri, jadi potret ekonomi di Kota Kediri. Dan sebenarnya ada banyak hal yang lain seperti penggunaan internet,
kemudian sertifikasi halal, dan lain-lain. Nanti banyak yang kita tanyakan. Oh ya, banyak sekali yang bisa dibahas sebenarnya Pak ya. Ya. Untuk ini Pak, bagaimana kalau sekarang kan kita lihat banyak pelaku usaha di Kota Kediri yang baru-baru. Nah, ini kira-kira apakah mereka itu juga termasuk ke dalamnya? Karena kan ini termasuk usaha yang baru, gitu, Pak. Apakah itu juga akan nanti masuk ke dalam data sensus ekonomi, Pak? Ya. Jadi kami pendataan ini melakukan pendekatan yang pertama adalah melakukan pendekatan secara establishment. Jadi di mana usaha itu dilakukan. Tentu usaha ini dilakukan itu adalah usaha-usaha yang menetap. Nah, itu akan kita jaring. Termasuk juga usaha-usaha yang baru. Nah, kemudian yang kedua, kita melakukan pendataan itu melalui rumah tangga. Karena untuk usaha-usaha yang rumah tangga yang dia ada di rumah, otomatis kan dijaring di rumah. Untuk usaha-usaha yang keliling itu kan tempatnya nggak musiman, yang ya, gitu musiman ya, Pak? Keliling itu kan nggak menetap. Kita kan nggak tahu hari ini ternyata dia di sini, ternyata besoknya pindah lagi, ternyata malamnya pindah lagi. Nah, yang seperti itu kita jaringnya, kita catatnya di rumah. Jadi untuk usaha yang menetap kita catat di tempatnya. Untuk usaha-usaha yang dilakukan di rumah tangga, keliling, dan tempat-tempat yang tidak menetap, itu kita catat di rumah. Seperti itu. Untuk yang terakhir Pak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini Pak. Ya, terima kasih Mbak Rosi. Jadi Bapak Ibu dan seluruh masyarakat di Kota Kediri, jadi jangan khawatir. Yang pertama terkait dengan keamanan data ya. Keamanan data Bapak Ibu semuanya itu dilindungi oleh undang-undang tentang statistik, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97. Jadi tidak perlu khawatir terkait dengan keamanan datanya. Yang kedua, ini tidak dipungut biaya. Jadi masyarakat kalau nanti kedatangan tamu petugas BPS kemudian minta sesuatu, jangan dilayani. Jadi intinya bahwa semuanya gratis, kita hanya minta keterangan saja dari pelaku usaha dan masyarakat. Kemudian yang ketiga tentu data ini sangat penting untuk skala nasional, penting sekali, skala provinsi juga penting, dan untuk skala Kota Kediri juga sangat penting sekali. Bagaimana nanti kita bisa melakukan pemetaan usaha di seluruh wilayah Kota Kediri dengan baik. Kemudian intervensi apa yang perlu kita lakukan. Contoh saja, umpamanya kita ingin mendorong industri kreatif kita, ya industri kreatif itu nanti akan kita dorong. Atau kita ingin mendorong industri makanan contohnya, ya industri makanan itu yang nanti perlu diintervensi. Apakah dia nanti supaya dia bisa go global, umpamanya kita melakukan pendampingan untuk sertifikat halalnya, surat izin berusahanya, dan lain-lain. Tentu itu nanti intervensi tersendiri untuk kita semuanya. Jadi prinsipnya bahwa sensus ekonomi itu sangat penting untuk kita semuanya. Jadi harapannya seluruh masyarakat bisa berpartisipasi di dalam sensus ekonomi 2026. Gitu, Pak Rosi. Terima kasih informasinya, Pak Emil. Sama-sama. Ya, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita dan juga masyarakat khususnya ya Pak. Ya, dan semoga sensus ekonomi 2026 lancar dan sukses. Amin, matur nuwun. Ya, demikian pembahasan kita kali ini, teman-teman, bersama Bapak Emil dari Badan Pusat Statistik Kota Kediri. Saya Rosiana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.